Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini saya akan menjelaskan modul 1 mengenai osiloskop dan function generator. Saya akan perkenalkan diri saya terlebih dahulu, yaitu nama saya adalah Bapak Emiliano dari Departemen Teknik Elektro, dosen dari Fakultas MIPA, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Padjadjaran, bulan Mei 2020. Adapun pada eksperimen 1 ini kita akan melakukan konfigurasi osiloskop dan kalibrasi terlebih dahulu. Karena sebelum memulai kita harus memperbaiki osiloskopnya, settingnya dan semuanya agar bisa kita pergunakan sesuai dengan yang kita inginkan. Tujuannya adalah untuk mempelajari prinsip operasi osiloskop dan fungsi generator, function generator, dan dapat mempergunakannya membaca kemudian mengukur sinyalnya dari function generator dan menggunakan osiloskop digital. Kemudian yang kedua adalah dapat mengkalibrasi osiloskop sebelum osiloskop akan digunakan. Next. Osiloskop ini apa ya? Osiloskop adalah alat ukur elektronika yang berfungsi untuk memproyeksikan bentuk sinyal listrik agar dapat dilihat dan dipelajari. Jadi, satu rangkaian khusus dalam osiloskop dapat membuat sinyal itu terlihat dan bergerak berulang-ulang dari kiri ke kanan. Dan proses pengulangannya itu kontinu sehingga bisa kita pelajari dan tidak bergerak. Osiloskop biasanya digunakan untuk mengamati bentuk gelombang yang tepat dari sinyal listrik. Jadi selain amplitude sinyal, dia bisa menunjukkan distorsinya atau waktu antar dua peristiwa, lebar pulsanya, periodenya atau waktu naiknya. Itu adalah dua fungsi dari osiloskop. Next. Osiloskop analog dan digital. Jadi ada dua jenis osiloskop. Jadi yang sebelum-sebelumnya osiloskop itu adalah analog. Jadi dia menggunakan layar CRT atau cathode ray tube, di mana dia menggunakan layar tabung, dan semua sinyal-sinyalnya itu digunakan kita bisa pelajari atau kita bisa tampilkan dengan menggunakan settingan secara analog. Jadi semuanya menggunakan tombol-tombol putar. Kita bisa membesarkan atau mengecilkan atau zoom in, zoom out sinyalnya. Kita bisa lebarkan atau kecilkan lebar pulsanya juga. Jadi timenya kita bisa atur, tingginya pun kita bisa atur. Di osiloskop digital, di semuanya sudah menggunakan sistem digital dan layarnya sudah menggunakan layar LCD sehingga lebih fleksibel. Dia bisa baca dengan warna-warni, dia baca dengan LCD semuanya, dan dia menampilkan ukuran-ukuran tinggi tinggi amplitudo dan lebar waktunya, pulsanya secara otomatis. Jadi kita tidak perlu lagi mengatur-ngatur atau membaca tiap titiknya, tiap kotaknya, melainkan sudah diatur oleh pembacaan otomatisnya. Next. Ini adalah fitur-fitur yang ada pada osiloskop. Jadi yang osiloskop yang ditampilkan di sini adalah osiloskop dengan CRT atau dengan cathode ray tube atau dengan layar tabung yang sebelum versi digitalnya muncul. Jadi ada di sini tombol untuk channel 1 dan channel 2. Ada dua sinyal yang masuk, inputnya 1 dan input 2. Di sini kita bisa besarkan atau kecilkan voltage-nya, zoom in atau zoom out dengan memutar tombolnya di channel 1 atau channel 2. Kemudian di time per diff-nya ini kita bisa atur lebar besar atau kecilnya, zoom in atau zoom out untuk lebar pulsanya atau arah horizontalnya. Kita bisa zoom in atau zoom out. Fungsi-fungsi tombol dan switch pada CRO. Yang pertama adalah tombol power, kemudian ada tombol intensity, ketiga ada tombol fokus. Power ini adalah tujuannya untuk menyalakan atau mematikan osiloskop atau CRO. Intensity adalah mengatur tingkat kecerahan sinyal yang muncul di layar. Jadi zaman dulu itu osiloskop menggunakan layar tabung,
hanya menggunakan satu satu warna saja, dan sinyal kecerahannya itu yang muncul di layar itu harus bisa kita atur tebal tipisnya di situ. Kemudian ada tombol fokus itu untuk mengatur tingkat ketajaman sinyal pada layar. Next. Jadi ada fungsi-fungsi tombol switch pada CRO yang lain adalah vertical mode, ada tombol untuk channel 1, ada AC ground DC, ada volt per diff, ada vertical position, ada AC dan DC, ada volt per diff. Ini semua bisa kita gunakan untuk posisi standar AC, ground dan DC ini untuk kita mulai memposisikan sinyalnya di ground. Jadi kita bisa atur dia posisi letaknya ke ground dulu. Nanti kalau dia tidak tepat di tengah, maka kita atur dia ke tengah. Demikian volt per diff, kita untuk zoom in, zoom out untuk amplitudenya, dan tombolnya volt per diff. Dan AC dan DC itu juga kita bisa memblokir sinyal DC kalau AC. Kalau dia DC, kita memblokir sinyal AC. Next, ini adalah fungsi-fungsi tombol yang lain. Ada tombol channel 2, nomor 18, nomor 20, dan nomor 22. Ada temper diff, nomor 23. Ada juga tombol horizontal position. Nah, ini posisi horizontalnya di nomor 27. Jadi kita bisa memposisikan horizontalnya itu di posisi yang tepat, di mana bisa kita atur di tombol horizontalnya. Tombol XY nomor 29 adalah sinyal masuk dan channel 1 kita tampilkan secara horizontal, channel 2 nya untuk vertikalnya. Jadi kita bisa melihat perbandingan antara sinyal yang satu dengan sinyal kedua dengan membentuk X dan Y. Dari situ kita bisa lihat dia adalah selalu bergerak secara stabil atau tidak. Pengaturan awal sebelum menggunakan CRO. Jadi pengaturan awal sebelum menggunakan CRO adalah atur vertikal modenya ke channel 1, kemudian geser saklar AC ground DC nya milik channel 1 ke ground dulu. Geser saklar clockingnya ke auto, geser saklar source nya ke channel 1, dan setelah itu baru kita atur tombol vertical pose nya dan horizontal pose nya, dan seterusnya. Pengaturan awal sebelum menggunakan CRO adalah tombol intensitas dan fokus. Kita atur bila kecerahannya kurang, fokus bila ketajamannya kurang. Adapun kabel penyidik probe dan kelengkapannya adalah sebagai berikut, yaitu rectable hook itu untuk kepala probe-nya, ada lagi adjustment tool, ada lagi marker ring BNC connector untuk dihubungkan kabel ke BNC connectornya pada oscilloscope. Ada lagi alligator clip, ini adalah capit buayanya untuk penghubung ke groundnya. Ada lagi IC protector tip untuk memproteksi IC-nya. Ini adalah cara membaca oscilloscope. Jadi di oscilloscope yang dulu, yang pada tabung, kita membaca secara manual. Jadi berdasarkan garis. Di layarnya ada garis-garis. Di situ satu kotaknya besarannya tergantung pada volt per diff-nya. Contoh, tombol volt per diff-nya adalah 5 volt. Maka berarti nilai satu kotaknya adalah 5 volt, sehingga satu stripnya adalah bernilai, setiap kotak punya 5 strip, jadi 5 dibagi 5 adalah 1 volt tiap stripnya. Sehingga kalau kita lihat bentuk gelombang ini, maka dia mempunyai 20 strip sehingga 20 volt. Tombol per diff-nya adalah 10 milisecond, berarti tiap kotaknya, satu kotaknya ada 10 milisecond. Nah, dari gelombang yang ada tampak di layar ini, itu adalah nilainya, karena 10 milisecond satu kotak, maka satu stripnya 2 milisecond. Sehingga karena dia memiliki 20 strip,
sehingga 20 dikali 2 milisecond jadi 40 milisecond, jadi satu gelombangnya 40 milisecond. Eksperimen 1. Jadi eksperimen 1 ini adalah kita mengkonfigurasikan dan mengkalibrasikan osiloskop. Saya satu buah osiloskop dual trace, satu buah kabel BNC. Ini yang kita perlukan. Jadi kabel BNC tadi kita hubungkan ke soket BNC pada osiloskop. Kemudian output dari kabel BNC tadi atau tubanana tadi kita klik capit ke output kalibrasi osiloskop. Itu untuk kalibrasi osiloskopnya. Di situ tertera bahwa besarannya harus, misalkan dia tertulis di situ 2 volt kalibrasi, maka yang tertera di layar pun juga harus sama seperti itu. Kita kalibrasi bentuknya dengan besar yang sama. Jadi bandingkan gambar yang tampil dengan yang kalibrasi yang seharusnya besarannya yang tampak. Setelah kita kalibrasi, maka ini cara mengkalibrasi dan mengkonfigurasikan osiloskop. Hubungkan kabel BNC tubanana ke channel 1 pada osiloskop. Hubungkan ujung kabel BNC yang berbentuk capit buaya berwarna merah ke bagian osiloskop bertuliskan kalibrasi. Posisikan AC ground DC ke posisi ground. Setelah itu atur tombol posisi X dan tombol posisi Y agar garis lurus di tengah layar. Setelah itu posisikan AC ground DC di posisi AC, maka akan terlihat sinyal pulsa sebesar 1,5 volt peak to peak. Setelah itu volt per diff dan time per diff untuk membaca sinyal tersebut kita atur. Bila pembacaan tidak sesuai, maka kalibrasi osiloskop tersebut. Di eksperimen 2, kita akan mengeksperimenkan tentang osiloskop dan sinyal generator. Jadi kita gunakan satu alat yang menggunakan sinyal generator. Di situ satu buah osiloskop kita perlukan, kemudian satu buah function generator dan satu buah kabel BNC tubanana. Kita pasang penghubung BNC ke tubanana kalau dari osiloskop channel 1 ke function generator seperti gambar di bawah ini. Dan kita lakukan prosedur percobaannya adalah sebagai berikut. Hidupkan osiloskop dan function generator, tekan tombol sinyal sinus pada function generator. Di osiloskop akan tampak sinyal sinus. Kemudian atur posisi X dan Y di osiloskop untuk memudahkan pembacaan skala. Atur volt per diff dan time per diff-nya jika sinyal terlalu besar atau terlalu kecil. Tulis hasil pembacaan amplitudo dan periodenya. Kemudian ubah besaran tegangan dan function generator dan catat hasilnya. Kemudian ubahlah periode waktu dan function generator, catat hasilnya pada tabel. Setelah selesai, tekan tombol sinyal pulsa pada function generator dan ulangi sekali lagi langkah yang di atas dari langkah 4 sampai langkah 7. Setelah selesai, tekan tombol sinyal pulsa pada function generator dengan sinyal yang lain lagi. Jadi ada sinyal sinus, ada sinyal pulsa, ada sinyal segitiga dan yang lainnya. Setelah itu selesai.